Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 18. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah hafal ya kisah yang kita baca pada hari ini, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Firaun, pemimpin dari Mesir, itu melarang, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa bagaimana Firaun ini berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel bebas. Tetapi Tuhan memakai Musa, ya, memakai Musa yang tadinya menolak melakukan perintah Tuhan. Musa nggak percaya diri, merasa dirinya penuh kekurangan, tetapi Tuhan menyertai Musa dan Tuhan diberi juga pendamping yaitu Harun. Menariknya di tulah yang pertama ini Tuhan itu suruh Musa untuk menggunakan tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Tongkat biasa Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk menghukum Firaun yang sudah keras hati. Saya tertarik dengan tongkat ini. Tuhan tidak perintahkan Musa ulurkan tangan lalu pakai petir, duer gitu ya, sehingga hancur semua Mesir. Enggak. Tuhan tidak menjadikan Musa seorang raksasa yang besar gitu, yang memporak-porandakan Mesir. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan pakai tongkat. Di tangan Musa yang tidak percaya diri tadinya untuk memimpin bangsa Mesir. Tongkat itu dikasih ke Harun kalau kita lihat teks berikutnya. Kemudian Harun yang melakukan itu dan akhirnya air menjadi darah dan semua ikan mati di situ. Dan tidak bisa diminum airnya. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu bisa pakai apa saja untuk menegur kita. Bisa pakai dari hal yang besar, bisa dari hal yang kecil. Yang jadi masalah adalah kita ini mau tidak ditegur oleh Tuhan. Seringkali kita kalau ditegur oleh atasan kita dengerin. Tetapi kalau kita ditegur oleh orang yang bukan siapa-siapa, kita tidak mau dengar. Kita mengeraskan hati seperti Firaun. Padahal Tuhan pakai orang yang bukan siapa-siapa untuk menegur kita. Seringkali dengan banyaknya pelayanan, seringkali dengan banyaknya kegiatan-kegiatan rohani, membuat kita sombong rohani. Dan kita tidak mau ditegur oleh orang, siapapun itu. Mari kita belajar dari Musa, Tuhan pakai.
Musa yang bukan siapa-siapa, Tuhan pakai. Musa yang minder tidak percaya diri, Tuhan pakai. Melawan apa? Firaun yang seorang raja. Hanya dengan apa? Tongkat. Mari Bapak Ibu sekalian dengar-dengarlah dengan suara Tuhan. Karena Tuhan bisa menegur kita melalui siapa saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar untuk tetap setia dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan kami tidak mengeraskan hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.